Halo kawan-kawan semuanya, kita kembali lagi di channel CCTV Tapalas. Kali ini kita bersama salah satu pemuda yang ada di Tanjung Palas yang punya hobi unik nih. Hobinya yaitu dia suka berbahasa Jepang. Padahal di tanah tempat kita tinggal ini bahasa Jepang ini sangat jarang digunakan. Tapi kenapa beliau bisa bahasa Jepang, dari mana dia belajarnya? Kita tanya langsung saja. Bersama saya ini ada siapa nih? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Balasannya bagaimana tuh? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Beliau adalah, silakan memperkenalkan dirinya. Ya, nama saya Leili. Seperti biasa saya menyukai Jepang dan selalu ingin berbahasa Jepang. Ya, walaupun di tempat kita tidak ada pembelajaran bahasa Jepang ya. Jadi mempelajarinya lewat buku aja. Oh iya, berbicara masalah bahasa Jepang, sepertinya ada satu sekolah di sini yang kemarin sempat menggunakan jasa Mbak Leli untuk mengajarkan bahasa Jepang ya? Ya, betul sekali. Itu SMK 1 Tanjung Palas. Oh iya, SMK Negeri 1 Tanjung Palas sempat memperkerjakan beliau sebagai pengajar bahasa Jepang. Nah, awal mulanya nih kita mau tanya-tanya, kenapa sih sampai bisa bahasa Jepang tuh, dari mana sih? Ya, karena suka aja. Kalau suka aja, semua orang juga suka aja bahasa Inggris, tapi dia juga belum tentu bisa mahir bahasa Inggris kan. Kalau Mbak Leli ini kenapa sampai bisa bahasa Jepang itu loh? Ya, karena suka terus belajar. Ada teman bicara nggak waktu itu? Kalau teman bicara itu kayak apa ya? Belajarnya itu dari Facebook, lalu bicara dengan pakai akun palsu ya. Terus ngefollow orang-orang Jepang, terus di situ coba komunikasi, mau salah, mau betul kah, mau ndak kah? Ya, hajar aja. Baik, kalau boleh tahu Mbak Leli ini belajar bahasa Jepangnya dari usia berapa atau dari sekolah kelas berapa nih? Kalau untuk belajar bahasa Jepang itu dari SMA kelas 3 dan itu dari buku hadiah ulang tahun. Karena salah satu kakak itu suka lihat saya belajar, jadi tiba-tiba belikan buku bahasa Jepang. Terus iseng-iseng aja lihat-lihat, lama-lama kok tertarik ya gitu. Kelas 3 SMA mulai belajar bahasa Jepang. Ya, tapi itu cuman dibuka-buka aja, Begitu, dilihat-lihat masih aja gitu. iseng-iseng ya. Kemudian ketika sering-seringnya belajar itu kapan? Waktu sering-seringnya belajar itu pas kuliah sih. Pas kuliah berarti sekitar tahun 2011. 2013 ke atas. 2013 mulai mendalami bahasa Jepang. Apakah karena ada mata kuliah bahasa Jepang di kampus waktu itu atau bagaimana? Nggak ada, cuman tertarik aja. Oh, cuma tertarik aja. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan reaksi teman-teman ketika mereka melihatmu belajar bahasa Jepang atau ketika sedang berbahasa Jepang nih? Sering dibecandain ya sama teman-teman tuh, terutama yang mereka tahu filmnya Crozero, Genji. Ya. Mereka suka bilang Genji, jadi lihat aja. Selain Genji ada nggak lagi candaan lagi? Kalau lainnya? untuk sekarang sih candaannya ke anim gitu, Oh begitu. seperti ara-ara. Apa itu ara-ara? Ya kalau kayak di bahasa Jepang tuh ya, kalau untuk di bahasa Jepang ara-ara itu kayak ya ampun gitu. Ya ampun. Tapi kita mau tes dulu seberapa fasih sih Mbak Leli ini berbahasa Jepang. Kita mau Mbak Leli memperkenalkan diri kepada teman-teman semua yang nonton dengan menggunakan bahasa Jepang plus artinya lah, supaya nggak membingungkan nanti. Boleh nggak? Oh bisa. Oke, silakan. Oke, kita mulai ya. Hajimemashite, watashi no namae wa Leili desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yang artinya, perkenalkan nama saya Laili. Salam kenal. Itu saja ya. Iya, tapi itu bisa pakai watashi no namae wa desu, terus bisa juga pakai nama lalu ditambah tomoshimasu bisa, atau hanya nama lalu desu. Oh begitu rupanya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menghubungi Mbak Leli
Beliau ini tinggal di mana? Kalau memang ada teman-teman yang mau belajar itu atau sekedar berbagi ilmu aja, gimana? Di Tanjung Palas, di dekat museum lah ya. Dekat museum, museum ada di sebelah sana. Kita berada di pinggir sungai. Nah, Lebih tepatnya di depan museum. ya, Mbak Lili, ini ada nggak komunitas pelajar bahasa Jepang yang ada di Tanjung Palasnya atau di Kabupaten Bulungan ini? Kalau untuk komunitas belum tahu ya, tapi kalau yang untuk belajar bahasa Jepang itu ya SMK 1 aja. Ya kalau mau masuk ke SMK 1 buat belajar bahasa Jepang boleh juga. Iya, ya ada juga ya. Dulu sempat mengajar bahasa Jepang di sana ya. Ya, Berapa lama? sekitar berapa bulan ya? Sekitar lupa berapa bulan, sekitar 8 gitu, 8. Oh ya, sebagai pengajar itu ada diperlukan sertifikat nggak? Mbak Lili punya nggak sertifikat? Kalau sertifikat nggak punya lah, karena kan belajar mandiri. Iya. Lalu tidak pernah ikut eh, pendidikan bahasa Jepang apapun gitu. Tapi punya teman di luar sana yang berasal dari Jepang asli untuk sekedar mengasah keterampilan berbahasa Jepangnya? Kalau punya teman yang berasal dari Jepang dulu punya. Kalau Ya. sekarang ya lost kontak lah. Oh begitu. Karena waktu itu kan pakainya akun palsu ya. Kenapa nggak pakai akun yang asli sekarang nih? Ya karena buat belajar aja dulunya. Kalau sekarang ya kayaknya udah kurang lah. Oh begitu. Sekarang masih aktif belajar bahasa Jepang nggak? Masih tapi sudah kurang karena kegiatan hari-hari juga ndak di situ aja. Jadi selain di situ di mana lagi kegiatannya? Ya kerja terus ngikutin komunitas lain seperti komunitas ini penyanyi lagu-lagunya daerah gitu aja. Oh iya, penyanyi juga ya? Punya Iya. grup musik? Punya. Alirannya? Alirannya pop Pop, tapi lagu daerah. lagu daerah. Ya, Menari juga bisa? bisa. Kayaknya dulu sempat jadi pelatih tari nih. Ya pernah Iya nggak? juga. Di mana aja pernah melatih tari nih? Kalau untuk pernah melatih tari udah banyak di sekolah-sekolah, terus pernah juga di Kabupaten Malinau sekali, terus di Tanah Kuning juga pernah sekali. Jadi keterampilannya Mbak Leli ini banyak, selain bisa berbahasa Jepang, beliau juga bisa olah vokal, olah tari juga. Kalau sekarang kerja di mana kalau boleh tahu? Kalau sekarang kerja di lembaga mandiri ya, Komisi Informasi. Oh begitu. Kepada kepala dinas terkait atau pimpinannya nih, ini Mbak Leli ini punya banyak bakat, berdayakan aja. Masih single kan? Masih. Nah, apalagi masih single, masih banyak waktu luangnya. Nah, berbicara masalah tari, tadi sempat saya singgung kan pernah melatih tari tuh. Ya. Itu sebagai guru kontrak atau guru tetap di sekolah itu? Kalau dulu ya kontrak aja. Sekarang nggak ada lagi yang mengontrak atau bagaimana? Kalau sekarang kan sudah kurang event ya karena juga masa pandemi ya kemarin. Jadi ya stop di situ. Stop di situ. Ya. Kemudian yang olah vokal gimana? Kalau olah vokal masih Sekarang masih. masih berjalan dengan Masih. grup musiknya. Yap. Apa nama grup musiknya? Kalau grup musiknya Komunitas Lagu Penyanyi Bulungan. Komunitas lagu penyanyi Bulungan. Yap. Ada sosial medianya nggak? Ada. Di Facebook, Ada. Instagram ada? Kalau Instagram belum kayaknya. Belum. Facebook, kalau Facebook apa namanya? Ya itu juga Komunitas Penyanyi Lagu Bulungan. Komunitas penyanyi lagu Bulungan. Yang selain lagu-lagu daerah bisa nggak? Lagu-lagu yang lain? Kalau lagu-lagu lain ya bisa. Karena dulu kan mantan anak band. Oke, kurang dekat mic-nya. Mantan anak band. Tahun berapa menggeluti dunia musik? Kalau dunia musik dari SD. Lagu-lagu Jepang juga. Kalau lagu Jepang itu sudah SMA. Oh, ada grupnya. Kalau grup nggak ada. Tapi suka nyanyi aja. Ya suka nyanyi aja. Kalau untuk kenal musik itu dari SD kelas 4 dulu sering diajarin main keyboard sama almarhum bapak. Ya. Setelah itu sering ikut lomba nyanyi juga sama bapak diajarin kayak gini. Lalu pas SMA ikut band. Dari SMP kelas 3 ikut band.
Wah, kalau di Kabupaten Bulungan ini ada lomba menyanyi lagu Jepang, mungkin beliau ini yang sudah jadi juara satunya karena nggak ada lawan. Nggak mungkin. Tapi kira-kira kalau misalnya tadi belajar lagu-lagu Jepang itu mau diterapkan di mana? Di sini atau di luar? Kalau belajar, Menyanyikan lagu bahasa Jepang. Untuk dikonsumsi masyarakat sini atau masyarakat luar nih? kalau untuk lagu Jepang biasanya kalau nyanyi ya untuk diri sendiri aja. Untuk diri sendiri, enggak untuk dijual keluar gitu. Ya kayak apa ya? Misalnya di sosial media atau bagaimana? Kalau untuk bawain lagu Jepang belum pernah ya, karena di sini kan juga mungkin Nggak ada yang sedikit tahu mungkin artinya. sedikit. Taunya Naruto, lagu-lagunya Naruto. Nah itu tadi sekilas mengenai Mbak Lili. Tadi nama lengkapnya siapa? Nggak usah nama lengkap lah ya. Ya, harus nama lengkap. Wah. Baik, ini Mbak Lili ini selain bisa yang saya sebutkan tadi, ternyata juga bisa menyanyikan lagu Jepang. Kalau misalnya kita mau dengar beberapa penggal lirik dalam nyanyian bahasa Jepang, bisa nggak? Aduh, itu malu sekali. Yang lagu-lagu populer, lagu-lagu Jepang populer di kalangan kita, mungkin lagu-lagu dari film kartunnya kali. Lagu apa ya? Lagu apa dong? Yang dibisa apa? Ada banyak. Yang kita semua bisa tahu? Lagunya apa ya? Kita kan sering nonton Dragon Ball, Naruto, apalagi yang Jepang ya. Kayaknya itu aja yang saya kenal, dan itu Dragon Ball. Nah, lagu-lagu dari film kartun Naruto, ada yang bisa nggak? Ada banyak sih. Satu aja. Satu. Kita dengarkan bersama ya. 3, 2, 1. Lagunya yang mana tapi? Atau One Piece. One Piece juga. Kalau One Piece banyakin ngikut film sih daripada lagunya. Yang ngikutin lagunya apa? Naruto. Kalau Naruto ya soundtracknya Ya, bagus. coba kita dengarkan dulu soundtrack salah satu lagu dari film kartun Naruto lah. Saya pura-pura nggak dengar aja biar bisa aku fokuskan. Oke, kita nyanyi lagunya Silhouette aja ya, Kanabon. Iya. Oke, 1, 2, 3. 3. Ise no se de fumiko mo go nain bokura wa nani mo mada shiranu udatte ku kirameku ase ga koboreru no sa oboete nai koto mo takusan natta daro daremo karemo silueto. Mungkin sampai situ aja kali ya. Baik. Nah, Mbak Lili, ini kan kita berada di tahun baru, tahun 2022 nih. Yap. Apa harapan Mbak Lili yang belum tercapai di tahun 2021 dan ingin tercapai di tahun ini? Kalau untuk pencapaian ya pengen lebih pintar aja sih. Lebih pintar kan banyak bidang nih. Pintar yang mana? Pintar memasak untuk persiapan, pintar nyetrika juga, atau pintar bagaimana nih? Tolong diperjelas nih. Pintar dalam berpikir. Kau sudah diterima di mana tadi? Di Diskominfo kan pastinya pintar tuh. S1 kan? Jadi mau pintar di bidang apa nih? Di bidang pekerjaan pastinya. Oh, di bidang pekerjaan. Barangkali kalau ada seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan nih harus ikut nih. Ya, yang pengen. berkaitan dengan dunia kerjanya lah. Iya, pengen sih. Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang nonton nih? Karena kita tadi berputar di sekitaran Jepang, jadi untuk tahun baru ini saya mengucapkan Akemashite omedetou gozaimasu untuk semuanya, untuk minasama. Minasannya semua. Tapi kita belum tahu artinya apa tadi. Artinya apa? Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Padahal dalam bahasa Indonesia selamat tahun baru, atau dalam bahasa Inggris Happy New Year. Tapi di bahasa Jepang nggak panjang ya? Iya, bahasa Jepang itu Unik. unik. Tulisannya lain sendiri. Tulisannya lain, terus ya tapi beda lagi dengan bahasa Inggris ya. Oke. Coba kita ulang, kita dengarkan sekali lagi. Kalau bahasa Inggris itu tulisannya lain, bacaannya lain, terus artinya lain.
Kalau begitulah. kalau bahasa Jepang ya mungkin ribet dengan huruf kanji aja kali ya. Tapi kalau untuk bahasa ya kepanjangan seperti selamat tahun baru aja akemashite omedeto gozaimasu. Baik, ending ya. Endingnya ini sudah apa namanya? Kita sudah lama bincang-bincang nih. Kalau teman-teman semuanya mau belajar bahasa Jepang, bisa menghubungi beliau. Nanti mungkin beliau akan membagikan nomor WA-nya atau bagaimana. Nah, itu terserah beliau. Nah, itu saja dari saya. Selebihnya tolong tutupkan videonya. Oke. Minasan, konnichiwa. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini.